Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para biku sangga yang saya muliakan, Sukihontu, Bapak Ibu, Saudara Kristama yang berbahagia, selamat malam, semoga sehat dan berbahagia. Terpujilah Guru Agung kita, Sama Sambuddha, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Lumpo Wongsin Labiko Mahatera sebagai Kepala Dhamma Duta Thailand untuk Indonesia yang telah mendukung dan membawa saya ke Thailand sehingga saya bisa menjadi seorang biku. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Biku Kamsai Sumano Mahatera sudah sangat banyak membantu dan mengizinkan saya untuk berdiam di Wihara Samakidam. Terima kasih juga kepada Yang Mulia Biku Dhammawudo, saudara seperguruan saya yang telah banyak membantu saya dan sangat bersemangat membuat program 1 bulan pembabaran Dhamma untuk menyambut Hari Trisuci Waisak yang jatuh pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 tahun 2565 Buddhist Era yang merupakan satu kebajikan yang sangat besar dalam pengembangan Buddha Dhamma terutama di Indonesia. Sukihontu, semoga kita semua lebih berkembang dalam Dhamma Winaya. Terima kasih malam ini saya telah diberi kesempatan untuk berbagi tentang meditasi. Di dalam ajaran Sang Buddha, kita mungkin sudah banyak mengenal atau mempraktekkan 4 kenyataan mulia, yaitu duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju akhirnya duka. Di dalam 4 kenyataan mulia ini ada 8 jalan Aryo Atanggiko Mago atau jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari Samaditi, perbuatan benar, yaitu pemahaman benar adalah pengetahuan yang disertai dengan penebusan terhadap 4 kenyataan mulia itu sendiri. Hukum tilakana, hukum paticca samuppada, dan hukum kama atau hukum sebab akibat. Yang kedua, sama sangkapo, pikiran benar adalah pikiran yang bebas dari nafsu keduniawan, bebas dari kebencian, bebas dari kekejaman. Yang ketiga, sama waca, usaha benar, berusaha menghindari dari ucapan yang tidak baik atau yang tidak benar. Yang keempat, sama kamanto, perbuatan benar, berusaha menahan diri dari pembunuhan, pencurian, asusila, atau minum
minuman yang memabukkan, obat-obatan yang terlarang, yang bisa menyebabnya ketagihan dan lemahnya kesadaran. Yang kelima, sama ajiwo, mata pencaharian benar, menghindari dari permata pencaharian yang dapat merugikan dan menyebab penderitaan bagi makhluk lain. Yang keenam, sama wayamo, daya upaya benar. Usaha benar dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu berusaha mencegah munculnya kejahatan baru. B. Berusaha menghancurkan kejahatan yang sudah ada. C. Berusaha mengembangkan kebaikan yang belum muncul. C. Berusaha memajukan kebaikan yang telah ada. Yang ketujuh, sama sati, perhatian benar. Perhatian benar dapat diwujudkan dalam 4 bentuk tindakan, yaitu perhatian penuh terhadap jasmani, perasaan, pikiran, dan batin. Yang kedelapan, sama samadi, konsentrasi benar. Konsentrasi benar berarti pemusatan pikiran pada objek yang telah tepat sehingga batin menjadi selalu keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Jalan mulia berunsur 8 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu samaditi, pandangan benar, sama sangkapo, pikiran benar, adalah masuk dalam panya atau kebijaksanaan. Yang kedua, sama waca, ucapan benar, sama kamanto, perbuatan benar, sama ajiwo, pencaharian benar, adalah masuk dalam sila atau moralitas. Yang ketiga, sama wayamo, daya upaya benar, sama sati, perhatian benar, dan sama samadi, konsentrasi benar, adalah cita bawana samadi atau yang lebih umum kita sebut sebagai meditasi. Mengapa jalan mulia berunsur 8 menjadi 3 bagian terdiri dari sila, samadhi, dan panya? Yang dimaksud Sang Buddha sila samadhi panya ini sebetulnya adalah 3 tingkat kekotoran batin, yaitu kekotoran batin yang pertama adalah witi kama kilesa, kekotoran batin yang kasar, yang dikatakan sebagai kotoran batin yang paling kasar karena kekotoran batin ini telah termanifestasi ke dalam bentuk ucapan dan perbuatan jasmani seperti mencuri, berzina, berbohong, dan bersifat merugikan orang lain. Kekotoran batin yang kasar ini bisa dikendalikan dengan melatih moralitas atau melatih sila. Untuk rumah tangga misalnya dapat melatih 5 skill moralitas dengan melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, bergunjing, dan tidak minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Tujuannya adalah agar kekotoran batin ini yang kasar ini dapat dikendalikan. Kekotoran batin yang kedua atau yang menengah itu adalah pariyotthana kilesa, kekotoran batin yang halus atau yang menengah. Kekotoran batin yang menengah ini masih dapat meledak melalui pikiran atau tetapi belum keluar dalam bentuk ucapan dan perbuatan.
Kekotoran batin mendengar ini harus dilenyapkan dengan pelaksanaan samadhi atau melatih meditasi yang mengarah batin kita untuk menjadi tenang. Biasanya kekotoran batin mendengar ini mengacu pada 5 rintangan batin atau yang disebut dengan panca niwarana yang dapat mengotori, merendahkan kualitas, mempengaruhi dan menyeret batin menjadi gelisah, khawatir, takut, ragu-ragu, serta pikiran yang mengembara dari satu objek ke indera yang lainnya. Akibat-akibat dari panca niwarana ini lengah dan lupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, merintangi dalam mencapai jana dan magga. Niwarana atau 5 rintangan tersebut adalah yang pertama kamacanda, yang kedua wiyapada, yang ketiga tinamida, yang keempat udaca kukuca, yang kelima adalah wicikica. Kamacanda ya ini keinginan mencari kebahagiaan melalui panca indera. Dengan kata lain, ingin indrawi atau keserakahan, loba. Ini membuat batin sepanjang waktu untuk selalu terlena akan kesenangan indrawi dan mengembara dari satu objek indera ke yang lain. Misalnya, keinginan berlebihan akan materi, keinginan akan kebutuhan jasmani yang berlebihan, dan sebagainya. Yang kedua adalah wiyapada. Wiyapada ini adalah kebalikan dengan kamacanda. Wiyapada yakni adalah niat untuk berbuat kejahatan dan kedengkian, seperti misalnya kemarahan atau kebencian. Untuk melukai orang lain, hal ini dapat menguasai dan membakar batin kita, misalnya saat batin kita menyimpan kemarahan, kebencian, duka cita, kesedihan, ketidakpuasan, dan lain-lain sebagainya. Contohnya mudah saja kita tidak merasa nyaman pada situasi dan sebab kondisi tepat. Mengapa tempat ini terlalu panas waktu kita berada di meditasi? Kadang-kadang tempat ini merasa dingin, merasa tidak enak, tidak nyaman, padahal bukan tempatnya yang salah, tetapi pikiran kita yang salah. Karena wiyapada ini sifatnya ketidaksenangan. Yang ketiga, tinamida, yakni kemalasan yang dapat melemahkan wirya, semangat. Tina ini adalah kemalasan muncul dari batin. Sedangkan mida itu kemalasan yang muncul oleh badan jasmani. Seperti biasanya sehabis makan, merasa kenyang, merasa ngantuk, malas untuk melakukan meditasi. Yang keempat, udaca kukuca. Udaca kukuca adalah ketidaktenangan ibarat air yang terguncang diterpa angin. Misalnya saja kegelisahan, kecemasan. Sedangkan kukuca adalah penyesalan, kekhawatiran dengan meratapi perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Misalnya, mengapa kok saya belum melakukan banyak kebajikan?
Selama hidup saya sudah menyia-nyiakan hidup saya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ureca kukuca ini membuat batin gelisah, mengembara, tidak nyaman, menjadi serba salah, seperti ada yang mempengaruhi atau mempengaruhi perbuatan baik yang untuk dilakukan. Yang kelima, wicikica, yakni keraguan-raguan atau kebingungan. Ini membuat batin ragu-ragu, tidak tegas atas apa yang diyakini karena tidak kokoh kehendak keyakinannya. Misalnya batin yang tidak stabil, kebingungan, dan merasa tidak yakin apa yang diperbuatnya, sehingga rasa ini dapat merintangi pikiran dan perbuatan baik kita. Misalnya seperti keraguan-raguan terhadap seorang guru, keraguan terhadap dhamma itu sendiri, keraguan-raguan terhadap sangga, keraguan-raguan terhadap ajaran Buddha, kepada Sang Buddha, keraguan-raguan terhadap latihan waktu bermeditasi, keraguan-raguan terhadap masa lampau atau hukum karma. Kelima hal ini harus dapat dideteksi bahaya kemunculannya agar tidak menjadi kotoran batin yang kasar yang dapat merintangi batin kita dalam bermeditasi. Sang Buddha pernah mengatakan kelima rintangan batin ini harus dilenyapkan karena membuat kebijaksanaan menjadi lemah. Pada ajaran Sang Buddha sangatlah menekankan kebijaksanaan untuk bisa meraih tujuan memperketat ajaran Buddha, yakni mencari pencerahan kita sebelum membutuhkan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan ini dilemahkan menjadi lemah karena panca niwara ini, tentu sulit mencapai pencerahan. Jika batin kita bersih, diibaratkan seperti air yang jernih. Jika batin kita dipenuhi dengan 5 rintangan batin ini, maka diibaratkan seperti air yang keruh. Panca niwara ini dapat membuat kita terseret, terbuai atau akan tetapi jika terseret ke dalamnya, kita tidak dapat memunculkan kebijaksanaan dan kebijaksanaan kita tidak berkembang. Setelah kekotoran batin yang menengah ini, ternyata masih ada satu lagi kekotoran batin yang sangat halus yang harus dideteksi dengan pandangan terang. Kekotoran batin yang sangat halus ini dinamakan anusaya kilesa. Anusaya kilesa ini kekotoran batin yang seperti masih tertidur di dalam batin, sulit untuk dideteksi. Hanya bisa dideteksi dengan kita berlatih meditasi pandangan terang atau yang disebut dengan vipassana. Mungkin ini sedikit penjelasan tentang 3 kekotoran batin yang dimaksud dengan Buddha, sila, samadhi, dan panya. Para Bapak Ibu, upasaka upasika sudah mempraktekkan 5 moralitas, berarti sudah mengikis kekotoran batin yang kasar yang meledak dalam perbuatan dan ucapan. Sekarang mari kita mengikis kekotoran batin yang lebih halus dengan bermeditasi. Ya, mari kita lanjutin dengan bermeditasi. Objek apapun
yang digunakan tentu saja boleh, terserah masing-masing individu mau menggunakan objek apa, apakah objek anapanasati ataukah objek meta atau objek perenungan terhadap tubuh, perenungan terhadap pikiran atau yang lainnya, itu tergantung masing-masing mana yang merasa cocok, silakan digunakan. Bante hanya menjelaskan sedikit objek tentang meta untuk meditasi malam ini. Di tanggal kemarin yang mulia Acan Kampun atau Bante Kampun sudah menjelaskan objek tentang anapanasati, atau menggunakan objek itu boleh juga, silakan. Malam ini mungkin Bante menggunakan objek meta. Kalau mau ikut silakan, atau menggunakan objek masing-masing silakan. Terutama-tama mari kita rilekskan tubuh kita, ambil posisi duduk yang merasa nyaman dan rileks, serileks-rileksnya. Lepaskan perasaan yang mengganjal kepada kaki, di tangan ataupun di tubuh, di jasmani. Kalau ada terasa nyaman, merasa enak, rileks, visualisasikan Buddha di hadapan kita. Visualisasikan di hadapan kita, Buddha ada di hadapan kita, duduk dengan tenang, memancarkan cinta kasih, penuh dengan kebahagiaan. Kita bersujud di hadapan Buddha dengan perasaan bahagia. Buddha memancarkan cinta kasih yang tak terbatas, cinta kasih yang sangat dalam. Terimalah cinta kasih, ulas asih, mudita cita, dan keseimbangan batin dari Buddha ke dalam tubuh kita dengan penuh rasa bahagia. Setelah itu visualisasikan bahwa Buddha memutarkan roda Dhamma kepada 5 orang biku, 5 orang biku sangga yang terutama. Buddha lagi memutarkan roda Dhamma. Dari roda Dhamma memancarkanlah Dhamma yang mulia ke dalam diri kita. Visualisasikan masuk ke dalam diri kita. Dengan perasaan bahagia, terima Dhamma yang menuntun menuju pembebasan. Dengan perasaan bahagia, visualisasikan siswa-siswa Sang Bhagawa Bhikkhu Sangga ada di hadapan kita, membabarkan Dhamma. Arya Sangga, murid-murid Sang Bhagawa, memancarkan cinta kasih yang tak terbatas ke dalam diri kita. Terimalah cinta kasih yang tak terbatas ini dari Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangga. Semoga cinta kasih dari Buddha Dhamma Sangga ada di dalam diri kita, di dalam batin kita. Dengan perasaan penuh perasaan bahagia,
Pancarkanlah cinta kasih ini ke alam semesta tanpa batas. Pancarkan cinta kasih ini kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada keluarga, ayah, ibu, sanak saudara. Semoga mereka berbahagia, semoga mereka berbahagia, semoga mereka berbahagia. Pancarkan juga cinta kasih itu kepada kalian amita, teman-teman sedama. Semoga mereka berbahagia, semoga mereka berbahagia, lebih maju dalam dhamma, lebih berkembang dalam dhamma. Pancarkan juga cinta kasih ini tanpa batas kepada para leluhur, sanak saudara yang telah mendahului kita. Semoga dimanapun mereka berada, mereka turut berbahagia dengan cinta kasih yang kita pancarkan. Semoga mereka bisa mengenal Dhamma, terlahir di alam yang lebih baik. Pancarkan cinta kasih tak terbatas ini kepada di lingkungan kita, kepada para dewa yang berdiam di lingkungan sini, kepada makhluk-makhluk yang ada di area sini, ada di dekat kita. Semoga mereka berbahagia, semoga berbahagia, semoga para dewa dan makhluk yang ada di sini berbahagia. Pancarkanlah cinta kasih ini kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita, musuh-musuh, musuh di kehidupan sekarang atau kehidupan lampau, musuh-musuh di segala kehidupan. Semoga mereka berbahagia, terbebas dari kebencian. Semoga berbahagia, dapat mengenal Dhamma. Pancarkan cinta kasih ini kepada semua makhluk yang ada di alam manusia. Semoga makhluk yang ada di alam manusia berbahagia. Pancarkan cinta kasih ini ke 6 alam dewa. Semoga para dewa turut berbahagia. Pancarkan cinta kasih ini ke 16 alam rupa Brahma. Semoga para rupa Brahma berbahagia. Pancarkan cinta kasih ini juga keempat alam arupa Brahma. Semoga makhluk-makhluk di alam arupa Brahma berbahagia. Tak pancarkan cinta kasih ini keempat alam apaya, alam asura, alam peta, alam binatang, dan alam neraka. Semoga berbahagia, semoga berbahagia, semoga berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi kita lanjutkan.
Ahang Sukito Homi, semoga aku berbahagia, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi untuk malam ini selesai.